Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgita Usnaini dari Program Studi Fisioterapi Universitas Indonesia tahun ajaran 2019. Saya di sini ingin menjelaskan tentang manual terapi pada temporomandibular joint. Nah, di sini ada beberapa asesmen dan juga intervensi fisioterapi. Saya akan menjelaskan gerakan aktif yang terdiri dari depresi, protusi, dan juga medial dan lateral translasi. Jadi simak video berikutnya ya. Gerakan yang pertama untuk gerakan aktif itu ada depresi. Jadi kita memerintahkan pasien untuk membuka rahangnya ke arah bawah seperti ini. Ayo coba lakukan gerakan aktif depresi. 1, 2, 3. Tutup. Selanjutnya yang kedua ada gerakan aktif protusi. Jadi kita memerintahkan pasien untuk menggerakkan rahangnya ke arah depan, jadi seperti ini. Coba lakukan gerakan aktif protusi. 1, 2, 3. Cukup. Selanjutnya yang ketiga ada gerakan medial dan lateral translasi. Jadi kita perintahkan pasien untuk mengarahkan rahangnya ke kanan dan ke kiri juga pada saat istirahat. Lakukan gerakan aktif medial dan lateral translasi ke kanan dan ke kiri. Lalu ada manual muscle testing. Jadi gerakannya itu ada resisted opening yang dimana kita perintahkan pasien untuk membuka mulut, tapi kita memberikan tahanan. Jadi pasien memberikan arah lawan ketika mulutnya ditutup. Lalu kita perintahkan pasien untuk membuka mulut, tapi kita memberikan tahanan seperti ini. Buka. Cukup. Selanjutnya ada gerakan resisted closing. Jadi kita perintahkan pasien menutup mulut, tetapi kita memberikan tahanan sehingga pasien tidak bisa menutup mulutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya ada resisted medial dan lateral. Jadi kita perintahkan pasien untuk menggerakkan rahangnya ke arah medial dan juga lateral, lalu kita memberikan tahanannya juga. Sini. Setelah itu ada treatment untuk cervical. Jadi ada berbagai macam cara. Yang pertama ada dengan chin retraction. Jadi kita perintahkan pasien untuk mengerutkan dahinya seperti ini, seperti posisi ketika melihatkan double chin di sini. Ayo gerakan chin retraction. 1, 2, 3. Selanjutnya ada gerakan thoracic corner stretch. Jadi perintahkan pasien untuk menghadap ke dinding ataupun tembok. Silahkan. Lalu perintahkan pasien untuk menempel ke arah tembok atau dinding. Lalu perintahkan dia mengarah ke abduksi tangannya 90 derajat ya. Kita arahkan. Nah ini harus nempel, terus ini harus lurus. Dadanya udah lurus. Terus hitung beberapa detik. Nah, ada gerakan front chin retraction with arm lift. Jadi caranya itu pasien terlengkup, lalu tangannya dikeatasin, dan vertebranya itu harus rata seperti ini. Terus tangannya diangkat sejajar sama telinga. Ya baik, cukup. Ada supine upper back. Jadi caranya itu diberikan ganjalan seperti ini. Lalu perintahkan pasien untuk tidur terlentang. Tangannya dikeatasin seperti tadi. Ya, relax. Cukup.
Yang terakhir ada terapeutic exercise. Nah, di sini itu gerakannya banyak banget, ada isometrik dan juga isotonik. Bedanya apa sih? Nah, kalau misalkan isometrik itu tidak ada perubahan gerak, tapi kalau misalkan isotonik itu adanya perubahan gerak. Nah, yang pertama ada gerakan resisted opening. Jadi, kita perintahkan pasien untuk buka mulut, lalu kita berikan tahanannya. Jika isometrik, dia tidak ada gerakan tambahan. Jadi, buka lawan. Nah, seperti ini namanya isometrik. Lalu kalau isotonik sekarang tutup. Nah, kalau isotonik dia adanya perubahan gerak. Yang kedua ada resisted closing. Nah, di sini sama, jadi bedanya itu ini mengarahkan ke tutup mulut. Jadi dari buka. Nah, ini gerakan isometrik karena tidak ada perubahan. Lalu gerakan isotonik tutup. Nah, itu adalah gerakan isotonik karena adanya perubahan gerak. Lalu yang ketiga ada resisted medial dan lateral exertion. Jadi itu caranya juga sama, perintahkan pasien untuk menggerakkan rahangnya ke kanan dan ke kiri, ke sini. Nah, ini ketika isometrik ini dia tidak ada perubahan gerak, lalu isotonik dia rapat kembali. Seperti itu. Ada gerakan pasif. Di sini ada gerakan caudal glide. Jadi caranya itu posisikan pasien tidur terlentang, lalu bisa difiksasi di bagian kepala seperti ini. Lalu caudal glide itu suruh pasien untuk membuka mulut, buka. Lalu kita akan bawa rahangnya itu ke arah bawah seperti ini. Maaf ya. Selanjutnya ada gerakan anterior glide. Jadi kalau yang tadi caudal glide itu ke arah bawah, kalau anterior glide itu ke arah depan. Jadi diangkat aja rahangnya ke atas. Sama caranya itu difiksasi di daerah kepala, lalu pasien buka mulut, buka lagi, lalu kita angkat rahangnya. Maaf ya, diangkat ke depan gini. Cukup. Selanjutnya ada gerakan posterior anterior mobilisasi. Jadi posisikan pasien tidur side lying. Jadi miring gitu posisinya. Lalu fiksasi di bagian belakang karena ini posterior ke anterior. Jadi dari belakang ke depan seperti ini. Selanjutnya ada anterior posterior mobilisasi. Jadi ini kebalikannya, kalau tadi dari belakang ke depan, kalau sekarang dari depan ke belakang. Jadi fiksasinya itu di depan lalu ke belakang seperti ini. Cukup. Selanjutnya ada gerakan ventrocaudal translasi. Jadi caranya itu posisikan pasien tidur terlentang, lalu fiksasi di bagian kepala seperti tadi, lalu perintahkan pasien untuk buka mulut. Nah, gerakan ini itu ke arah bawah dan ke arah depan. Jadi dikombinasi sama gerakan yang tadi caudal glide dan juga anterior glide. Ke bawah, lalu ke depan. Selanjutnya ada caudal retruksi. Jadi posisikan pasien tidur terlentang, fiksasi di bagian kepala, perintahkan pasien buka mulut. Gerakan ini itu ke arah bawah dan juga ke arah dalam. Jadi seperti ini, terus ditekan ke bawah. Seperti itu. Cukup. Sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.